وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون الكرام، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حيثما كنتم. اتقوا الله تعالى ما استطعتم. اتقوا الله تعالى موتاكم. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali mimbar Jumat yang sangat mulia ini, sekaligus saya sampaikan sebagai rukun khutbah pada siang hari ini, saya mengajak diri saya khususnya dan seluruh jamaah Jumat yang hadir dalam majelis Jumat yang sangat mubarak ini, marilah kita berusaha dohiron wal batinan dengan kemampuan dan kekuatan kita dalam hidup ini untuk selalu diintisari alhamdulillah. Berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kita dalam hidup ini untuk menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ma'asyiral muslimin, saya sampaikan sebagai rukun khutbah pada siang hari ini, mari dalam hidup ini dengan kemampuan dan kekuatan kita untuk selalu wajatina bin nawahiyah, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, menjauhi perbuatan yang bermaksiat kepada Allah, menjauhi perbuatan yang melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan yang maksiat, perbuatan yang melanggar aturan Allah itu akan menimbulkan azabullah, murka Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, subhanallah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan mimbar Jumat yang sangat mulia ini, kita telah memasuki bulan Rabiul Awwal. Khususnya pada hari ini adalah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awwal, yang pada saat itu 571 Masehi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang diutus Allah di muka bumi untuk kita semua, dilahirkan oleh Allah, dilahirkan di alam dunia. Kaum muslimin, di dalam kesempatan mimbar Jumat yang sangat mulia ini, kami tidak membahas bagaimana kondisi lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami bahas adalah bagaimana setelah kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena sungguh memperingati lahirnya Rasul adalah sekaligus kita memperingati haul baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana apa yang menjadi sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikiaskan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku diutus oleh Allah, tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, untuk rahmat kepada semua seluruh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masyarakat muslimin, sehingga setelah kita Rasulullah dilahirkan sampai juga diambil oleh Allah, meninggalkan kita semuanya, apa yang kita perbuat setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, perbuatan yang kita lakukan setelah kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Taraktu, benar-benar aku tinggalkan kepadamu," kata Rasulullah, "fikum, di dalam kepadamu, amroini," kata Nabi, dua perkara yang aku tinggalkan setelah aku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua perkara yang ditinggalkan Rasulullah setelah mereka meninggalkan kita? Kata Rasulullah, "Tadillu ma tamassaktum bihima." Jika dua perkara ini kamu pegang teguh dalam hidupmu, kamu istiqomahkan benar mengamalkan dalam ibadahmu, kata Rasulullah. Kata Nabi, "Man tamassaktum bihima," maka hidupmu tidak akan tersesat dunia sampai hingga nanti di akhiratnya Allah dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita? Yang pertama, kata Nabi, kitabullah. Wasiat yang diberikan Rasulullah kepada kita, yang ditinggalkan kepada kita adalah kitabullah, kitab suci Al-Quran. Sudahkah wasiat Rasul yang ditinggalkan ini kita amalkan dalam kehidupan kita? Sudahkah Al-Quran ini kita baca tiap hari, baik itu dalam kehidupan kita atau pada keluarga dan anak-anak kita? Karena ini satu-satunya tinggalan dan warisan Rasul yang ditinggalkan oleh kita semua ketika Rasulullah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin. Tetapi banyak yang terjadi di akhir zaman ini, kita semua mengabaikan kitabullah, mengabaikan kitab suci Al-Quran, dan bahkan tidak mau untuk taklim belajar bagaimana Al-Quran itu yang sebenarnya. Apalagi kita belajar tafsir yang senantiasa mengerti dari ayat-ayat kandungan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah, dan saat ini menjadi warisan baginda kepada kita semuanya. Sudahkah Al-Quran ini kita amalkan dalam kehidupan kita? Kalau kita mengaku mahabbah, mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku mengharap syafaat Rasulullah, sekalikan di dalam Rasulullah ini, kitabullah, kitab suci Al-Quran ini kita pelajari yang sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran,"
ada di dalam Al-Quran 30 juz itu adalah akhlak-akhlak dan perbuatan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Wasiat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa sunnatun nabiyyi, tinggalanku warisanku kepadamu, pada umatku, ketika aku berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sunnatun nabiyyi, dan menjalankan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sudahkah setelah kewajiban mahfudhah, setelah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sunnah-sunnah Rasul ini kita kerjakan pada kehidupan ibadah kita semuanya? Jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi mempelajari taklim, belajar tentang sejarah dan kehidupan perilaku Rasulullah dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sudahkah kita mau belajar di dalamnya? Kalau kita mau mahabbah, kalau mau kita mengatakan cinta, berarti kita harus mengikut ittiba ila Rasul, mau mempelajari apa yang menjadi hadis dan perkataan Rasulullah SAW. Ini yang banyak dilupakan kita semua yang seluruh muslimin. Al-Quran, As-Sunnah ini banyak ditinggalkan semua jamaah, semua umat Rasulullah. Padahal kalau kita mengaku mencintai Nabi, kalau kita mengaku mahabbah pada Nabi, dan kalau kita mengaku ingin ke akhirat menjadi syafaat dan ingin pertolongan Rasulullah, maka lestarikan apa yang menjadi sunnah-sunnah dan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar akhir Jumat ini saya sampaikan kepada para jamaah semua, Rasulullah SAW menekankan kepada kita, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh menanamkan nilai istiqomah kesunahan Rasulullah SAW di alam dunia ini, akan nanti bertemu di akhirat dengan syafaat dan payung Rasul, yaitu syafaat dan pertolongan bagi Rasulullah nanti yaumul qiyamah. Sehingga Rasulullah memberikan pahala yang sangat besar. Rasulullah memberikan kedudukan orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga Rasul mengatakan, man tamassaka bis sunnati indal fasadi ummati falahu ajruhu mi'ata syahidin. Rasulullah SAW memberi penghargaan. Apa yang dihargai kepada orang-orang yang diberikan penghargaan Rasulullah nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Kata Nabi, antamassaka bisunnati, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku. Di dunia ini kita beribadah, kata Nabi, man tamassaka bisunnati, dan siapa yang berpegang teguh, benar-benar memegang sunnah-sunnah ya Rasulullah, mengerjakan betul-betul sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kata Nabi, indal fasadi ummati, ketika umatku ini dalam kerusakan, kezaliman di mana-mana, maksiat penyembaran di mana-mana, zulmati dan orang-orang terjelas sudah berubah, tidak mengenal halal dan haram dalam ibadahnya. Kata Nabi, tinggal fasadi ummati, ketika umatku dalam kerusakan, tapi umatku masih mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang yang demikian, kata Rasulullah, falahu, maka kepadanya ajru mi'ata syahidin, pahalanya orang yang mempertahankan sunnah Rasul pada waktu umat ini dalam keadaan rusak, sudah kemaksiatan tidak terbendung di mana-mana, tapi orang ini berani mempertahankan sunnah Rasulullah. Maka kata Nabi, ajruhu mi'ata syahidin, pahalanya mereka seperti orang yang 100 syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin,
untuk mencari pahala. Kalau kita mengerti ilmu apa yang diberikan dari Rasulullah, insya Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita untuk tiba mengikuti serta doakan perjalanan ikut Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di tahun ini menyambut kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi orang-orang yang ittiba ila Rasul, mengikuti perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berani untuk beristighfar, untuk senantiasa menjadikan perjuangan dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang mencari ilmu dari yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, baik itu kitabullah maupun sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di yaumil milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah menjadikan istiqomah dalam ibadah dan sholawat yang kita kerjakan akan dijadikan hati kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول بقولي هذا أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.